Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Anissa Kuriasi. Di sini Kanisa akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berasal dari Jerman. Dongeng ini pertama kali diterbitkan oleh Brother Grimm di tahun 1812 yang berjudul Serigala dan 7 Anak Kambing. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor ibu kambing dan ketujuh anaknya yang masih kecil. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya. Suatu hari ia ingin pergi ke hutan untuk mencari makanan. Jadi ia memanggil ketujuh anaknya dan berkata, "Anak-anakku sayang, ibu akan pergi ke hutan. Waspadalah terhadap serigala. Jika ia masuk, ia akan memakan kalian semua. Bahkan kulit dan rambut kalian. Dia seringkali menyamar, tetapi kamu akan langsung mengenalinya dari suaranya yang kasar dan berat serta kakinya yang hitam." Anak-anak pun berkata, "Ibu sayang, kami akan menjaga diri kami sendiri. Ibu bisa pergi tanpa khawatir." Kemudian ibu kambing pun melanjutkan perjalanannya dengan pikiran yang tenang. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu dan berseru, "Buka pintunya anak-anakku tersayang, ibumu ada di sini. Ibu sudah membawakan sesuatu untuk kalian masing-masing." Tetapi anak-anak itu tahu bahwa dari suaranya yang kasar dan berat, bahwa itu adalah serigala. "Kami tidak akan membukakan pintu," teriak mereka. "Kamu bukanlah ibu kami. Ibu kami memiliki suara yang lembut, tetapi suaramu itu kasar. Kamu adalah serigala." Jadi serigala pergi ke penjaga toko dan membeli sepotong besar kapur, kemudian memakannya yang membuat suaranya menjadi lembut. Kemudian ia kembali dan mengetuk pintu sambil berseru, "Buka pintunya anak-anakku sayang, ibumu ada di sini. Ibu sudah membawakan sesuatu untuk kalian masing-masing." Tetapi serigala itu meletakkan salah satu cakar hitamnya di dekat jendela. Anak-anak itu melihatnya dan berteriak, "Kami tidak akan membukakan pintu. Ibu kami tidak memiliki kaki hitam seperti kamu. Kamu adalah serigala." Jadi serigala berlari ke tukang roti dan berkata, "Kakiku terkilir, gosokkan adonan pada kakiku." Setelah tukang roti menggosokkan adonan pada kakinya, serigala berlari ke arah penggilingan dan berkata, "Taburkanlah sedikit tepung putih pada kakiku." Penggiling itu berpikir, serigala ingin menipu seseorang dan menolak melakukannya. Jadi serigala berkata, "Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan memakanmu." Hal ini membuat tukang giling ketakutan dan ia membuat cakar serigala menjadi putih. Sekarang penjahat itu pergi untuk ketiga kalinya dan mengetuk pintu, kemudian berkata, "Bukakanlah pintunya untukku anak-anakku. Ibu kecilmu tersayang telah pulang dan membawakan kalian semua sesuatu dari hutan." Anak-anak kecil itu berteriak, "Pertama, tunjukkan pada kami kakimu agar kami tahu bahwa kamu adalah ibu kecil kami yang kami sayangi." Jadi serigala meletakkan kakinya ke dekat jendela dan ketika mereka melihatnya bahwa kaki itu berwarna putih, mereka pun percaya dan mereka membukakan pintu. Tapi siapa yang masuk? Itu adalah serigala. Mereka ketakutan dan ingin bersembunyi. Yang satu melompat ke bawah meja, yang dua ke tempat tidur, yang ketiga ke kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke dalam lemari, yang keenam ke bawah wastafel, dan yang ketujuh ke dalam kotak jam. Tapi serigala itu menemukan semuanya. Tanpa basa-basi lagi, ia pun menemukan semuanya, satu demi satu. Namun ia tidak menemukan anak bungsu yang ada di dalam kotak jam. Setelah memuaskan nafsu makannya, ia keluar dan berbaring di bawah pohon di padang rumput, kemudian tertidur. Tak lama itu, ibu kambing itu pulang dari hutan. Oh, betapa indahnya pemandangan yang dia lihat. Di sana pintunya terbuka lebar, meja, kursi, bangku
menyelamatkan si bungsu, dan si bungsu memberitahu bahwa serigala telah datang dan memakan habis semua saudaranya. Kamu bisa bayangkan bagaimana ibu kambing menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya, dalam keputusasaannya, ibu kambing pun keluar dan anak bungsu pun berlari bersamanya. Mereka tiba di padang rumput dan di sana serigala berbaring di dekat pohon, mendengkur begitu keras hingga ranting-ranting bergetaran. Ia memandanginya dari semua sisi dan melihat ada sesuatu yang bergerak dan bergoyang di dalam perutnya. Mungkinkah anak-anakku yang malang yang ditelannya untuk makan malam ini masih hidup? Ucap ibu kambing. Ibu kambing pun menyuruh anaknya bungsu untuk pulang dan mengambil gunting, jarum, serta benang, lalu membelah perut monster itu. Ia baru saja membuat satu sayatan, dan dia terus memotong. Satu demi satu, keenam anaknya melompat keluar, dan mereka semua masih hidup. Mereka bahkan tidak terluka, karena dalam keserakan monster itu telah menelan mereka bulat-bulat. Tetapi bahagianya ibu kambing. Mereka pun saling berpelukan, dan anak-anak itu saling melompat-lompat di padang rumput. Sang ibu pun berkata, "Pergilah sekarang dan carilah beberapa batu besar, dan isi perut serigala itu dengan batu-batu selagi ia masih tertidur." Ketujuh anak itu pun segera membawa batu-batu dan mereka memasukkannya ke dalam perut sebanyak-banyaknya. Kemudian sang ibu pun buru-buru untuk menjahit kembali perut serigala itu. Serigala itu pun akhirnya bangun dan bangkit berdiri. Kemudian ia merasa haus dan ia pergi ke sumur untuk mencari minum. Namun ketika ia mulai berjalan dan bergerak, batu-batu di perutnya saling bertabrakan dan bergetar. Ketika ia sampai di sumur dan ingin membukukan badannya untuk minum, batu-batu berat itu menariknya ke dalam dan ia pun tenggelam dan kemudian mati. Itulah dongeng yang berjudul Serigala dan Tujuh Anak Kambing. Pesan apa yang dapat kalian petik dari dongeng tersebut? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.